Halo dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan preview pertandingan yang sangat penting ya teman-teman, yaitu Derby Manchester. Yang mana di pertandingan ini menurutku akan menjadi pertandingan yang sangat seru, menyenangkan, dan sangat layak untuk kita tonton bersama. Mengingat dua Manchester ini sama-sama masih berusaha survive ya. Manchester City sudah sekitar 10 kali pertandingan hanya meraih 1 kemenangan, sedangkan Manchester United masih masa transisi pergantian pelatih yang baru dan Ruben Amorim juga belum menemukan komposisi pemain terbaiknya yang sesuai dengan skema 3-4-3. Maka dari itu ini akan menjadi laga yang sangat menarik untuk ditonton. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, sekarang kita tidak akan melakukan prediksi para pemain yang akan menjadi starting 11, tapi kita akan melihat starting 11 yang sudah bocor di media sebelum jalannya pertandingan. Wadah, lihat hanya di Manchester United starting 11 bocor dulu sebelum di publish secara resmi ya dari laman Manchester United. Apa lo ini? Memang luar biasa ya pengaruh dari Manchester United ini. Bayang no klub liya iku gak ono lho kebocoran line up ngono-ngono iku, hanya Manchester United. Ngeri anjan Manchester United. Line up sampai bocor loh, Juk. Bayang no, gak habis pikir aku Juk karo. Aduh. Nah, kalau kita lihat dari starting 11 yang sudah bocor ini ya, dimulai dari penjaga gawang ada Andre Onana. Ya, kalau kita melihat laga-laga penting seperti ini, memang harusnya ini bisa menjadi momen bounce back bagi Andre Onana agar tidak melakukan blunder-blunder konyol lagi ya. 2 pertandingan dia sudah melakukan blunder yang menurutku sangat memalukan ya. Dan harusnya tidak boleh terjadi lagi di laga sepenting ini. Derby Manchester ini harga diri dipertaruhkan ini teman-teman. Maka dari itu Andre Onana kalau misalkan masih melakukan blunder, wah sumpah ADW langsung goblok-goblok aja. Terus kalau kita lihat di lini pertahanan, nah di lini pertahanan ini dimulai dari back tengah kanan ada Harry Maguire, back tengah ada Matthijs de Ligt, dan back tengah kiri ada Lisandro Martinez. Menurutku kalau melihat komposisi ini nggak jadi masalah sih, hanya saja kalau Harry Maguire diplot sebagai back tengah kanan, otomatis dia nanti akan berhadapan dengan Jeremy Doku ya, seorang winger kiri dari Manchester City yang mana secara kualitas kalau one on one ini cukup menyusahkan Jeremy Doku, dan Harry Maguire harus lebih cermat lagi ketika berhadapan dengan Doku, jangan sampai terjadi blunder-blunder yang nggak perlu. Terus kalau kita lihat di lini tengah ada duet gelandang tengah yaitu Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes. Lalu untuk wingback kanan ada Noussair Mazraoui dan wingback kiri ada Diogo Dalot. Menurutku ya, mungkin formasi di lini tengah ini cukup ideal. Meskipun Dalot beberapa kali masih sering diekspos oleh pihak lawan, dia masih telat melakukan track back dan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Nggak ada beberapa ya, banyak ya kalau Diogo Dalot ini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Tyrell Malaysia, kayaknya Ruben Amorim lebih memilih Dalot karena memiliki ketahanan fisik yang lebih bagus dan untuk menghindari resiko cedera bagi Tyrell Malaysia. Sedangkan Noussair Mazraoui tetap di kanan ya, karena kalaupun Dalot di kanan ya nggak ada jaminan dia tampil lebih bagus gitu loh. Justru secara kualitas masih jauh Noussair Mazraoui ya dibandingkan Diogo Dalot. Selanjutnya di lini serang ada Amad Diallo yang akan mengisi posisi penyerang kanan, Mason Mount untuk penyerang kiri, dan Rasmus Højlund sebagai striker utama kita. Formasi ini menurutku sudah sangat bagus ya, mengingat performa dari Amad Diallo yang sangat konsisten di musim ini,
Dan harapannya dia tidak maruk ya, karena kalau sudah mulai konsisten harusnya dia tetap menjadi pelayan yang baik bagi striker kita Rasmus Højlund, karena di pertandingan terakhir sempat ada beberapa cekcok antara Ahmad Diallo dan Rasmus Højlund, karena menjelang akhir laga melawan Victoria Pilsen itu kan Ahmad Diallo lebih memilih melakukan shoot dibandingkan umpan ke Rasmus Højlund, yang mana kalau umpan ke Højlund peluang golnya lebih besar dan dia bisa mencetak hat-trick. Harapannya di pertandingan nanti Ahmad Diallo benar-benar bisa memberikan kontribusi yang bagus, bisa bermain sebagai tim dan lebih solid lagi lah di lini serang ini. Sedangkan untuk Mason Mount ya aku sih berharap dia juga bisa lebih klinis ya ketika berada di dalam kotak penalti, karena beberapa kali dia ada kesempatan untuk melakukan tembakan juga masih belum bagus secara finishing, masih disia-siakan peluang yang ada. Lalu untuk Rasmus Højlund ya semoga dia bisa konsisten lagi ya di pertandingan kali ini, bisa kembali mencetak gol dan memberikan perlawanan yang bagus lah di lini pertahanan Manchester City. Oke, jadi itu ya untuk line up yang bocor di media baru-baru ini menjelang laga derby Manchester. Memang aku sendiri ya kaget kok. Cuk, starting 11-nya sampai bocor di laga sepenting ini derby Manchester. Tapi ya gimana lagi ya, ini Manchester United. Mau nggak mau apapun bisa terjadi gitu loh. Apapun bisa jadi bahan bagi semua media gitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir di masing-masing tim, ini sebetulnya nggak berbeda jauh ya. Karena Manchester City pun terutama di 10 pertandingan terakhir itu baru 1 kali meraih kemenangan ya seingatku ya. Dia hanya menang saat melawan Nottingham Forest 3-0, sisanya ya kalah seri gitu-gitu. Tapi kalau di 5 pertandingan terakhir ya Manchester City 2 kali mengalami kekalahan, 1 seri dan 1 kali kemenangan. Memang secara tren itu lagi jelek-jeleknya ya Manchester City ini. Dan Manchester United di 5 pertandingan terakhir 2 kali kekalahan dan 3 kali kemenangan. 2 kali kekalahan ini semuanya di kompetisi Premier League ya. Saat melawan Nottingham Forest kalah 2-3 dan kalah dengan Arsenal 2-0. Dan seharusnya di pertandingan kali ini bermodalkan kemenangan di Europa League kemarin 1-2 harusnya bisa lebih memotivasi lagi para pemain Manchester United untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa mencuri poin di Etihad Stadium. Nah, karena ini kan laga tandang. Selanjutnya kalau kita lihat di catatan secara head to head ya, sebetulnya Manchester United ini hanya meraih kemenangan ya dari 5 pertemuan terakhir. 4 sisanya ya diboyong Manchester City semua ya. Itu pun kemenangan dari Manchester United saat bertemu di FA Cup musim lalu ya, menang 2-1, dan itu sebuah pertandingan yang sangat tidak diduga sebetulnya ya, karena semua orang tentu mengharapkan Manchester City yang bisa memenangkan pertandingan. Tapi nyatanya ya Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo tampil luar biasa di pertandingan tersebut ya. Bisa memberikan kontribusi gol dan bisa memaksimalkan peluang yang ada. Dari sini sebetulnya kita bisa melihat ya, peluang itu tentu pasti ada. Tapi persentasenya menurutku masih 50-50 ya. Kedua klub sama-sama sedang berjuang untuk mencuri 3 poin, karena Manchester City menurutku lagi terseok-seok ya. 10 pertandingan hanya 1 kali kemenangan, menurutku itu sejarah yang luar biasa jelek ya bagi Pep Guardiola dan Manchester City. Jadi dia sangat butuh untuk meraih 3 poin, apalagi ini laga kandang bagi Manchester City. Sedangkan dari sisi Manchester United juga sangat membutuhkan 3 poin, mengingat posisinya sekarang masih di peringkat 13. Sebuah posisi yang cukup buruk untuk klub sebesar Manchester United. Dan para pemain biasanya kalau di laga-laga besar derby Manchester seperti ini harusnya memiliki motivasi yang lebih untuk meraih kemenangan. Minimal ada gengsinya lah. Waduh, musuh klub gede rek, Big Six rek, harus lebih semangat lagi.
keinginan untuk meraih kemenangan itu harusnya lebih besar gitu loh. Dan Ruben Amorim kalau kita lihat pertemuan terakhir saat masih di Sporting Lisbon ini kan menang telak ya 4-1. Meskipun dengan komposisi pemain yang berbeda, tapi minimal Ruben Amorim ini sudah memiliki pengalaman bertemu Pep Guardiola, bertemu Manchester City gitu loh. Jadi dia paling nggak sudah memiliki gambaran ya, memiliki gambaran tersendiri. Terus kalau kita lihat untuk saat ini Manchester City kan dengan tidak adanya Rodri di lini tengah itu memang sangat berpengaruh, dan itu terbukti dari hasil pertandingan yang sangat mengecewakan bagi Manchester City, dan harusnya momen itu bisa dimaksimalkan dengan baik bagi Ruben Amorim dan para pemain Manchester United untuk apa ya, terutama memenangkan pertarungan di lini tengah. Karena di lini tengah kalau kita lihat Gundogan itu sangat kesulitan ya untuk menggantikan peran dari Rodri, dan Guardiola yang berposisi sebagai bek kiri Manchester City itu masih belum menunjukkan performa yang bagus ya. Harusnya itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Amad Diallo untuk menembus di lini pertahanan Manchester City. Jadi pertandingan ini harusnya merupakan kesempatan yang sangat bagus sebetulnya bagi Manchester United untuk bisa memenangkan pertandingan, karena secara performa para pemain di Manchester City ini masih sangat kesulitan, ya masih terseok-seok juga, belum kunjung menemukan performa terbaiknya. Maka dari itu di laga ini harusnya mutlak Manchester United bisa memenangkan pertandingan. Maka dari itu segala kemungkinan masih bisa terjadi di pertandingan kali ini, tapi ya, namanya fans Manchester United ya, kita tentu berharap United yang memenangkan pertandingan. Kalau kita lihat ya di malam nanti, mungkin berdasarkan kualitas masing-masing pemain dan dari semua kondisi yang sedang dihadapi oleh kedua tim ini, kayaknya 2-3 skor akhir masih bisa terjadi ya. Kemenangan bagi Manchester United harapannya masih ada ya, skor 2-3 kayaknya akan menjadi hasil yang sangat seru, sangat memuaskan. Masing-masing tim akan memberikan perlawanan, tapi hasil akhir tentu Manchester United harapannya bisa meraih kemenangan. Nah itu, kalau dari teman-teman mungkin ada prediksi lain atau susunan pemain yang harusnya lebih layak menjadi starting 11 di laga derby Manchester nanti, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.